الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan kalimat alhamdulillah karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro untuk melaksanakan suatu aktivitas kita, untuk melaksanakan suatu rutinitas kita, untuk melaksanakan suatu kewajiban kita di setiap pekannya, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan, Nabi sebagai contoh, Nabi sebagai wasilah untuk kita agar kita bisa mencontoh beliau sehingga kelak kita bisa berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas iman kita. Marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bacaan penting dalam salat adalah Suratul Fatihah. Sekurang-kurangnya 17 kali umat Islam membacanya di setiap hari. Di antara kalimat penting dalam Suratul Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi jamaah sekalian, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya untuk kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana membuktikan janji-janji yang selalu kita ucapkan dan kita ulang-ulang setiap harinya itu. Kita khawatir jika nanti apa yang kita ucapkan dengan kenyataannya jauh berbeda. Bila demikian, apa bedanya dengan orang-orang munafik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika ia berbicara maka ia bohong. Yang kedua, jika ia bersumpah maka ia khianat. Dan yang ketiga, jika ia berjanji maka ia ingkar. Begitulah ramu-ramu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karenanya kita harus benar-benar mengabdikan seluruh hidup kita untuk Islam, hidup dalam Islam dan untuk Islam. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami tujuan hidup itu sendiri. Kita harus tahu dan yakin bahwasanya hidup itu memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermain-main. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya ini tentu punya tujuan. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tidak berguna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak main-main, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus serius dalam menghadapi kehidupan ini. Pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh asal-asalan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dijadikan prioritas. Jangan sampai ibadah hanya dijadikan kegiatan sampingan saja. Sebab manfaat dari ibadah ini bukan untuk kita.
Manfaat dari ibadah ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semata-mata untuk kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apa-apa dari kita. Jika seluruh jin dan manusia sejak diciptakan hingga sekarang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, jika semua makhluk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku ciptakan dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa hidup ini sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus mengerti pula arti kehidupan dunia, di mana kita hidup di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menginformasikan bahwasanya ada kehidupan yang lebih serius daripada kehidupan dunia. Kehidupan itu lebih panjang dan lebih kekal, yakni kehidupan akhirat. Di sanalah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Karenanya kita harus menyikapi kehidupan dunia ini sebagai tempat untuk berinvestasi atau menabung amal kebaikan. Di dalam dunia ini kita menanam, sedang buahnya nanti kita akan menikmati di alam akhirat. Jika dunia ini sudah dapat dinikmati, maka ketahuilah bahwasanya itu hanya percikannya saja. Karena dunia ini tempat bertanam, maka kita harus kerja keras semasa masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan oleh Allah, jika kita menanam jagung, jangan harap kita memetik padi. Jika kita menanam kebaikan, maka sudah pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, jikalau kita menanam keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan pula. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai harapan kecuali balasan di dunia ini. Jika mereka berbuat baik, mereka mengharapkan imbalan di dunia saja. Itulah sebabnya kematian bagi mereka adalah akhir dari segala-galanya. Dan mereka berkata, kehidupan dunia ini tidak lain kecuali kehidupan di dunia saja. Kita mati dan hidup, dan tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali waktu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Karena pandangan mereka tentang kehidupan dunia seperti itu, maka semasa hidupnya hanya dipakai untuk mengejar kesenangan dunia saja. Kesenangan menjadi tujuan hidupnya, hedonisme atau hura-hura menjadi ideologinya. Allah menggambarkan kehidupan mereka dalam firman-Nya, dan orang-orang kafir bersenang-senang dan bagaikan makanannya binatang ternak, dan nerakalah tempat tinggalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian di antara mereka ada yang senang kepada perhiasan hingga menjadi hamba perhiasan. Ada yang cinta kepada harta sehingga ia menjadi budak harta. Ada yang tergila-gila kepada wanita sehingga mereka bertekuk lutut di bawah kemauan wanita. Kepada mereka Rasulullah SAW memberikan ancaman, binasalah hamba dinar, binasalah budak dirham, dan binasalah hamba-hamba sutra atau perhiasan. Perbedaan orang kafir dan orang beriman dalam memandang kehidupan dunia itu amatlah sangat jauh. Orang kafir memandangnya sebagai satu-satunya kehidupan, sedangkan orang mukmin memandangnya sebagai jembatan menuju kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan akhirat. Orang kafir memandangnya dunia ini sebagai tempat untuk bersenang-senang dan melampiaskan segala keinginannya, sedangkan orang mukmin memandang dunia ini tempat menanam. Buah tanaman itu tidak harus dinikmati sekarang, akan tetapi kita ditunggu pada kehidupan yang akhirat nanti. Perbedaan cara pandang ini tentu saja menimbulkan cara bersikap dan berperilaku. Orang beriman tidak akan berbuat culas. Orang beriman tidak akan bermalas-malasan. Orang beriman tidak akan gemar untuk melaksanakan maksiat. Sebab mereka tahu apapun yang mereka lakukan itu akan dilihat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau banyak pasti akan ada balasannya. Barang siapa melakukan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Quran surah Zalzalah ayat 7 dan 8. Karenanya seorang muslim
tidak mungkin mau menjual agamanya untuk dunianya, tak hendak menukar akhiratnya demi menikmati dunia dan sifat sesaat. Mereka lebih mengorbankan kenikmatan dunia daripada kehilangan akhirat. Jamaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita mengerti dan memahami arti dan kehidupan dunia, kita pun harus selalu mengingat yang namanya kematian. Sebab manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut mati. Sebab yang perlu kita takuti adalah kehidupan setelah kita mati nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di muka bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jika kita sudah tahu tujuan hidup kita sudah memahami arti dan posisi kehidupan dunia ini, tahu dan meyakini pula kepastian bahwasanya kita akan merasakan kematian, maka tiada jalan lain kecuali pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siap diatur dan mentaati seluruh peraturan Islam tanpa ada neko-neko. Kita harus mempelajari mengerti syariat Islam. Kita harus tahu seluk-beluk ajarannya agar tidak meraba-raba lagi. Kita berjalan di atas sebuah kepastian, yaitu jalan Shiratal Mustaqim, yang jalan keselamatan. Jika sudah ditemukan jalan ini, maka kita tidak perlu tengok ke kanan, kita tidak perlu tengok ke kiri. Kita cukup berjalan lurus saja sesuai jalannya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tekad dan komitmen kita sudah bulat, bukan berarti tantangan sudah selesai. Sebab kita hidup sampai mati akan diuji, akan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru disinilah tantangan dan cobaan akan datang silih berganti. Syaitan tidak pernah rela kita berada di jalan bimbingan iman. Syaitan akan menjadi musuh buyutan manusia yang tidak senang masuk ke dalam neraka sendirian. Mereka akan menggalang kekuatan untuk mempengaruhi manusia. Tidak tanggung-tanggung jamaah sekalian. Mereka membuat konspirasi untuk menghabisi umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan duduk pada beberapa jalan untuk menggoda anak cucu Adam. Dia duduk di jalan Islam, lalu syaitan berkata, apakah engkau yakin untuk masuk Islam dan engkau tinggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Lalu manusia membantahnya dan tetap berada di jalan Islam. Kemudian syaitan duduk pada jalan hijrah dan berkata, akankah engkau tinggalkan tanah airmu? Lantas manusia membantahnya dan tetap berhijrah. Setan pun duduk di jalan hijrah dan berkata, apakah engkau akan tetap berjihad? Padahal perjuangan ini menghilangkan harta dan jiwa. Engkau berperang, kemudian engkau meninggal atau terbunuh, lalu nanti istrimu dinikahi orang lain dan hartamu dibagi-bagikan. Tetapi manusia membantahnya dan terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dalam sabdanya, barang siapa yang melakukan hal demikian kemudian mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita betul-betul paham tentang makna hidup dan tentang makna Islam, sehingga kelak kita bisa berkumpul bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idhaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat 'ainun bi nazar wa udhuni bi khabari amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala at-ta'a wa hudur al-jum'a wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.